Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai telaah buku teks ekonomi kelas 12 SMA dan MA pada mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks ekonomi dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Dewi Koryati, MPD, dan Ibu Dewi Pratita, SPD MPD. Di sini saya sendiri, Qur'ani Alma-Firanda sebagai moderator, dan 5 rekan saya, Dewi Manggarsari, Dewi Rizky Renata, Rada Puspasari, Sela Agnesia, dan Rensi Elga Junior. Baiklah, buku yang akan kami telaah adalah buku teks ekonomi kelas 12 SMA dan MA. Dengan membahas identitas buku teks ekonomi, standar kelayakan isi dari buku teks ekonomi kelas 11, standar kelayakan penyajian buku teks ekonomi kelas 11, standar kelayakan penyajian buku teks ekonomi kelas 12, standar kelayakan bahasa buku teks ekonomi kelas 12, dan standar kelayakan grafik buku teks ekonomi kelas 12. Baiklah, saya akan menjelaskan identitas buku teks ekonomi. Yang pertama ada judul buku, yaitu Ekonomi untuk Peserta Didik SMA atau MA kelas 12 kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua ada kontributor naskah atau penulis, yaitu Kinanti Gemina Siti. Yang kedua ada Nela Nurlita. Yang ketiga ada penelaah. Penelaahnya itu terdiri dari Dewi Manggarsari, Sela Agnesia, Dewi Rizky Renata, Rada Puspasari, Qur'ani Alma-Firanda, dan Rensi Elga Junior. Yang keempat ada penyedia terbitan, yaitu CP Yarama Widya. Yang kelima ada tempat dan tahun terbit, yaitu Bandung 2016. Yang keenam ada tebal buku, yaitu 278 halaman, 20 x 26,5 cm. Yang ketujuh yaitu ditujukan untuk siapa, yaitu pemakainya siswa SMA atau MA kelas 12 kelompok peminatan ilmu sosial. Yang kedelapan ada ISBN. ISBN-nya itu yaitu ISBN 9786023742929 nomor jilid lengkap. Baru ada ISBN 9786023742926 jilid 1, ISBN 9786023742923 jilid 2. Ada ISBN 9786023742920 jilid 3. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan sebelumnya, yaitu mengenai standar kelayakan isi buku teks ekonomi. Komponen pertama yang akan saya bahas adalah kelayakan isi buku teks ekonomi. Pada komponen pertama ini terdapat 3 cabang pembahasan. Yang pertama, kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD. Yang kedua, kelengkapan materi. Yang ketiga, kedalaman materi. Dari ketiga cabang tersebut, buku yang kami telaah sesuai dan materi yang dibahas cukup dalam, sehingga kami menyimpulkan bahwa buku ini cocok untuk digunakan sebagai sarana pembahasan pembelajaran pada tingkat SMA kelas 12. Komponen kedua yaitu keakuratan materi. Dalam hal ini terdapat 6 cabang komponen yang perlu kami telaah. Komponen tersebut ialah kelayakan konsep dan definisi, keakuratan fakta dan data, yang ketiga keakuratan contoh dan kasus, yang keempat keakuratan gambar, yang kelima keakuratan istilah, dan yang keenam keakuratan acuan pustaka. Dari keenam cabang tersebut, kami menyimpulkan bahwa buku yang kami bahas telah memenuhi standar keakuratan pada komponen ini, karena setiap konsep, teori, pendapat, dan pembahasan yang ada di dalam materi mempunyai dasar atau bersumber dari pustaka yang terbukti keilmiahannya. Komponen yang ketiga yaitu kemutakhiran materi. Pada komponen ketiga ini terdapat 2 cabang penjelasan, yang mana yang pertama kesesuaian materi dengan gambar, yang kedua ilustrasi diagram yang aktual.
Dari kedua cabang komponen materi tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa dalam buku yang kami bahas mempunyai keselarasan materi yang cukup tinggi karena setiap materi yang dibahas saling berhubungan dan mendukung. Yang terakhir atau komponen keempat yaitu simultan motivasi. Pada komponen ini terdapat dua cabang pembahasan. Yang pertama, mendorong rasa ingin tahu. Yang kedua, pertanyaan dan contoh kasus. Pada komponen ini kami juga menyimpulkan bahwa buku yang kami telaah telah mempunyai unsur-unsur pemotivasi sehingga menarik minat siswa untuk mempelajarinya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Rensi Elga Junior akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai standar kelayakan penyajian buku teks ekonomi kelas 12. Di sini terdapat 4 komponen telaah. Yang pertama yaitu teknik penyajian. Teknik penyajian terdiri dari 2, yaitu penyajian bersifat sistematik dan keseimbangan antar bab. Penyajian bersifat sistematik. Buku ini disusun dari awal hingga akhir bersifat sistematik. Materi dibahas dengan sistem tangga, yang mana pembahasan pertama dimulai dari dasar ilmu ekonomi akuntansi dan selanjutnya memperdalam ilmu akuntansi tersebut yang disusun untuk siswa SMA kelas 12. Yang kedua yaitu keseimbangan antar bab. Karena buku ini bersifat sistematif sehingga setiap bab sangat sesuai, keruntutan dari penjelasan yang terdapat di dalam buku tersebut dapat dengan mudah untuk dipahami. Komponen telaah yang kedua yaitu pendukung penyajian yang terdiri dari A. Pendahuluan. Bagian ini bersifat penjelasan singkat serta latar belakang munculnya sebuah masalah sehingga menjadi latar belakang pembahasan materi yang ada di dalam buku ini. Yang B yaitu isi. Bagian ini merupakan penjelasan atau uraian penjelasan dari masalah-masalah yang timbul sehingga siswa dapat menjawab atau mencoba menyelesaikan masalah yang timbul dengan mempelajari materi yang telah ada. Pada materi ini juga di mana terdapat penjelasan contoh kasus serta soal latihan untuk menguji batas pemahaman siswa. Yang C yaitu penguji. Pada bagian ini, siswa dituntut untuk menyelesaikan setiap soal yang menyangkut semua materi yang telah dipelajari. Hal ini bertujuan agar pendidik dapat memantau seberapa paham siswa untuk akan suatu materi yang telah dipelajari. Komponen telaah yang ketiga yaitu sistem pembelajaran, yang terdiri dari A. Keterputusan pembelajaran pada peserta didik. Materi yang dibahas yang terdapat dalam buku teks bersifat interaktif, partisipatif, dan disesuaikan dengan KI dan KD Kurikulum 2013. Yang dalam kegiatannya, peserta didik dituntut untuk belajar secara aktif dan mandiri melalui evaluasi yang disajikan. Yang B yaitu merangsang daya imajinasi, kreasi, dan pikiran kritis peserta didik. Gambar dan ilustrasi yang ada di dalam setiap contoh kasus dalam penjelasan materi dapat merangsang daya pikir serta imajinatif dan kreativitas siswa dalam memahami suatu pembelajaran, yang mana hal ini bertujuan agar peserta didik tidak monoton dan mudah bosan dalam proses memahami suatu materi. Komponen telaah yang keempat yaitu komprehensi dan keruntutan alur belajar. Setiap judul yang terdapat di dalam buku ini mempunyai makna dan melengkapi kegunaan sehingga dapat membantu peserta didik dalam membangun ilmu pengetahuan yang sistematik. Baiklah, di sini saya Dewi Rizky Renata akan menjelaskan secara sederhana mengenai standar kelayakan bahasa pada buku teks ekonomi kelas 12 yang kami telaah. Jadi yang pertama itu lugas. Penjelasan materi yang terdapat di dalam buku teks ekonomi kelas 12 tersebut
Disajikan dengan bahasa yang jelas, tepat sasaran, tidak berbelit-belit, dan tidak menimbulkan makna ganda, sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu komunikatif. Buku ekonomi yang kami telaah ini, setiap katanya dirancang agar peserta didik tertarik untuk membaca dan memahami penjelasan materi. Kalimat-kalimat efektif dan interaktif di dalamnya juga dinilai dapat meningkatkan rasa penasaran dan memancing peserta didik untuk berpikir. Yang ketiga adalah kesesuaian pemilihan bahasa dengan tingkat perkembangan. Setelah melakukan telaah terhadap buku teks ekonomi kelas 12 ini, dapat kami tarik kesimpulan bahwa konsep yang dijelaskan dalam buku teks sudah sesuai dengan perkembangan peserta didik seperti bahasa, gambar, dan ilustrasi yang disajikan. Dan yang terakhir adalah mengandung kaidah bahasa Indonesia yang tepat. Ketepatan tata bahasa yang berlaku pada buku sudah sangat baku, serta mengacu pada kaidah bahasa Indonesia di mana ejaan yang digunakan mengacu pada ejaan yang disempurnakan, dan tentunya sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai standar kelayakan bahasa pada buku teks ekonomi kelas 12 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kelayakan grafik pada buku ekonomi kelas 12 ini. Pertama ada ukuran buku. Ini memiliki ukuran 20 x 26,5 cm. Dengan ukuran seperti ini akan memudahkan siswa untuk membawa buku ini ke sekolah, dan dengan ukuran ini pula akan memudahkan atau memberikan kenyamanan bagi penglihatan siswa pada saat menggunakan atau membaca buku ini. Kedua yaitu ada desain kulit. Pada bagian buku yang digunakan sederhana dan komunikatif, sehingga mudah untuk mengenali bahwa buku ini adalah buku pembelajaran ekonomi kelas 12. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu mengenai desain isi buku. Jadi menurut kami buku ini digunakan untuk penunjang sarana pembelajaran, sehingga buku ini dibuat atau didesain dengan format sederhana mungkin yang menekankan isi dari penjelasan dan kesesuaian setiap materi. Walaupun begitu, desain buku ini akan tetap terlihat menarik dengan menambahkan sisi estetik untuk meningkatkan kontras antara judul dan pembahasan agar peserta didik dapat lebih memahami isi buku ini. Baiklah, dari apa yang telah saya dan teman-teman saya jelaskan, kami menyimpulkan bahwa buku teks ekonomi SMA kelas 12 SMA MA yang telah kami telaah ini telah memenuhi standar sebagai buku pembelajaran pada tingkat kelas 12. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilakukan pada forum e-learning. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.